Berikut ini akan dibahas mengenai bentuk akar. Akan tetapi, sebelumnya kita akan mengingat kembali mengenai jenis-jenis bilangan. Yang pertama, ada bilangan asli, yaitu terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan cacah, yaitu terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada bilangan bulat, yaitu terdiri dari bilangan bulat negatif, seperti -3, -2, dan 1, kemudian bilangan 0, dan bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini terdiri dari bilangan bulat, lalu bilangan yang bentuknya pecahan, dan bentuk akar. Kemudian ada bilangan irasional, yaitu bentuk akar. Nah, bentuk akar inilah yang nantinya akan kita pelajari. Lalu ada bilangan real. Nah, bilangan real ini terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Lalu ada bilangan imajiner, dan yang terakhir yang mencakup semua bilangan, itu namanya bilangan kompleks. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bentuk akar. Secara umum, bentuk akar ditulis dalam bentuk akar pangkat N dari A dengan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari bentuk akar. Yang pertama, itu ada akar senama, yaitu suatu bentuk akar dikatakan senama jika indeks atau pangkat akarnya itu sama. Contohnya. Nah, dari contoh tersebut, mempunyai indeksnya itu 2. Ya, 2. Nah, untuk bentuk akar yang indeksnya 2 biasanya indeksnya tidak dituliskan. Sehingga kalau misalkan ada bentuk akar yang tidak ditulis indeksnya, berarti itu merupakan bentuk akar yang indeksnya 2. Kemudian contoh yang kedua, ini dia mempunyai indeks atau pangkat akarnya itu 3. Jenis yang kedua itu ada akar sejenis, yaitu suatu bentuk akar dikatakan sejenis jika indeks atau pangkat akar dan radikannya sama. Contohnya, nah dari contoh ini mempunyai indeks 3 dan radikannya 2. Indeks 3 dilihat dari ini ya, indeksnya 3, kemudian radikannya 2. Kemudian kita langsung ke pangkat tak sebenarnya. Bilangan berpangkat dengan pangkat 0, pangkat bilangan bulat, negatif, dan bilangan pecahan disebut sebagai bilangan pangkat tak sebenarnya. Nah, jadi bentuk pangkat ini merupakan invers dari bentuk akar, atau dengan kata lain, untuk sembarang nilai A
dengan A tidak sama dengan 0, M bilangan bulat, dan N bilangan asli, dan N lebih besar dari 2, maka berlaku persamaan sebagai berikut. Itu yang pertama, ada akar pangkat N dari A, itu sama dengan A pangkat 1 per N. Kemudian yang kedua, ada akar pangkat N dari A pangkat M, ini sama dengan A pangkat M per N. Jadi, bentuk akar itu bisa diubah ke dalam bentuk bilangan pangkat. Dan berlaku sebaliknya, ada bilangan pangkat juga bisa diubah ke dalam bentuk akar. Kita lihat contohnya. Yang pertama, ubahlah bilangan berikut ke dalam bentuk pangkat. Pertama, kita punya akar pangkat 2 dari X. Itu bentuk akar, kita ubah ke bentuk bilangan pangkat atau bentuk pangkat. Itu sama dengan X pangkat 1 per 2. Kemudian soal yang kedua, akar pangkat 4 dari P pangkat 3. Ini sama dengan P pangkat 3 per 4. Nah, 3-nya didapat dari sini ya. Kemudian pangkatnya jadi penyebutnya. Nah, begitu juga untuk yang nomor 1. Satunya ini berasal dari pangkat radikannya, karena X ini sama dengan X pangkat 1. Kemudian, untuk 2-nya ini berasal dari akar pangkatnya, atau indeksnya itu 2. Selanjutnya, ubahlah bilangan berikut ke dalam bentuk akar. Kalau yang sebelumnya itu dari bentuk akar ke bentuk pangkat, nah yang kedua ini dari bentuk pangkat kita ubah ke bentuk akar. Yang pertama, ada X pangkat 2 dipangkatkan 1 per 3, sama dengan X pangkat 2 per 3. Kalian ingat sifat dari bilangan pangkat, ini ada suatu pangkat dipangkatkan lagi, maka hasilnya atau pangkatnya itu dikalikan. Jadi X pangkat 2 dikali 1 per 3 itu sama dengan X pangkat 2 per 3. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk akar, sehingga hasilnya adalah akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Pangkat 2-nya ini didapat dari ini, kemudian indeksnya dari sini. Soal selanjutnya, ada 6P pangkat 3 per 4. Kita ubah ke dalam bentuk akar, ini sama dengan akar pangkat 4 dari 6P pangkat 3. Pangkat 3 dari radikannya itu didapat dari sini, kemudian indeks pangkatnya untuk akarnya didapat dari sini. Yang selanjutnya, ini karena radikannya masih 6P pangkat 3, kita uraikan sehingga menjadi akar pangkat 4 dari 6 pangkat 3P pangkat 3, sama dengan akar pangkat 4 dari 216P pangkat 3. Demikianlah penjelasan mengenai bentuk akar.